Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi khusus pada siang hari ini kita tidak membahas skuad Persib Bandung karena mereka sedang fokus menghadapi Borneo FC di H-1 besok ya, jangan lupa 22 November 2024 di GBLA jam 7 malam. Teman-teman yang belum punya tiket atau yang mau membeli tiket, saya punya informasi khusus lagi yang mungkin ya nanti kita coba bahas berbarengan dengan kabar lainnya. Tapi saat ini biarkan skuad Persib Bandung fokus dulu, termasuk tim pelatih, kita bahas manajemennya juga. Jadi manajemen dulu saja per video siang hari ini gitu ya, biar teman-teman juga tidak ketinggalan apa sih sebetulnya yang sedang direncanakan oleh manajemen, atau ada manuver apa yang sebetulnya masih sedikit dirahasiakan, tapi ya bocor-bocor tipis lah, atau bocor halus nih. Nanti kita coba infokan juga teman-teman, biar menjadi edukasi dan juga menjadi ya satu pencerahan baru gitu ya, biar tidak kudet-kudet amat lah buat teman-teman Bobotoh. Baik, langsung aja yang pertama, ini mengenai beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, itu bos Persib atau Pak Glenn Sugita kan ketemu dengan beberapa bos atau pemilik klub liga luar gitu ya, diantaranya ada pemilik JDT, pemilik Valencia gitu yang klub Spanyol. Nah ini memang ada apa sebetulnya, dan didampingi juga oleh Pak Erick Thohir. Nah beberapa orang penting lainnya juga mungkin tidak kesorot, tapi yang jelas ini ada pertemuan bisnis katanya teman-teman. Sebetulnya bukan hanya tentang olahraga saja awalnya, jadi ya karena kita juga tahu Pak Glenn Sugita dengan Pak Erick Thohir kan memang punya hubungan sedikit spesial, baik itu dari bisnis karena kan mereka pengusaha juga, lalu dari segi sepak bola apalagi sekarang ketua umum PSSI dan Persib Bandung juga Pak Glenn juga ya pemilik Persib Bandung gitu ya, PT PBB. Nah ini menjadi satu yang klop lah ketika dipertemukan di Singapura. Ingat di Singapura teman-teman, bukan di Indonesia. Jadi ketemunya antara bos JDT, bos Persib, bos Valencia, ini bos PSSI juga gitu ya. Apa sih yang dibahas? Bocoran yang saya terima adalah bisa jadi ini untuk proyek masa depan antar pertukaran pemain dan lain sebagainya, maksudnya pemain akademi gitu ya, pemain usia muda, karena visi dari Pak Erick Thohir ini ingin membina usia muda, dan Persib Bandung salah satu klub katanya di Indonesia yang memang mempunyai pembinaan pemain dari usia muda, makanya ya klop lah gitu ya, disandingkan dengan Valencia yang memang memproduksi pemain-pemain muda juga. Jadi nanti bentuknya bagaimana, apakah mendatangkan pemain atau mendatangkan pelatih, staf pelatih dan lain sebagainya untuk membina talenta muda di Akademi Persib, ya itu kita tunggu saja. Tapi yang jelas kalau dengan JDT ini ada kerjasama nantinya, mungkin bidang teknologinya teman-teman, bidang stadionnya lah, modernisasi stadion kan JDT termasuk yang stadion wah gitu ya di kawasan Asia Tenggara. Jadi Persib kemungkinan akan kerjasama dengan JDT dalam hal penyediaan mungkin scanner wajah nantinya untuk face recognition, atau ketika scan barcode lewat handphone di gate-gate-nya itu. Nah kan JDT sudah profesional lah di bidang itu, makanya mungkin ada kerjasama di situ. Dan beberapa bidang yang lain juga masih belum bocor teman-teman untuk kabarnya, jadi ditunggu saja. Sementara untuk pengembangan itu saja. Jadi kalau dengan JDT kemungkinan pengembangan infrastruktur, dan juga kalau memang ada uji coba ya gampang lah gitu ya, Persib dan JDT itu bisa diatur teman-teman. Tapi kalau dengan Valencia kemungkinan pembinaan usia mudanya. Nah itu kabar terakhir yang saya terima. Tapi bukan hanya itu saja teman-teman, manuver dari manajemen Persib Bandung ini sebelum putaran kedua atau ya maksimal hingga musim ini itu perlu ada
ada tujuan yang harus dicapai, katanya ada goals yang memang harus sampai ke situ. Jadi dari atas, dari petinggi PT PBB juga itu memang menegaskan harus tercapai ya, kalaupun memang finansial Persib tidak sempurna gitu ya, belum mencapai target yang diinginkan, tapi setidaknya ada beberapa aspek yang harus nyampe gitu ya. Jadi ya inilah mungkin yang manajemen sedang kerjakan. Di antaranya kemarin bos-bosnya ketemu bos juga. Nah, ini manajemennya juga kemarin sudah menjalin komunikasi dan ya kedatangan salah satu klub Liga 1-nya Liga Jepang gitu ya. Jadi ada Nagoya game apa kemarin, Grampus, Nagoya Grampus. Jadi Nagoya Grampus ini datang kemarin ke Persib Bandung, ke Sulanjana, mengobrolkan, katanya ya ngobrol aja biasa masalah sepak bola, pendidikan sepak bola dan lain sebagainya. Tapi di balik itu katanya, ini bocorannya teman-teman, itu juga Persib nantinya bisa mendatangkan pelatih-pelatih dari Jepang katanya, karena kan kita tahu sendiri Jepang itu pendidikan sepak bolanya luar biasa bagus, makanya langganan Piala Dunia juga, lalu dari dari sepak bolanya juga termasuk yang maju gitu ya, Raja Asia yang sebenarnya dan lain sebagainya. Ini memang tidak salah bahwa ya Persib bisa mengandalkan klub-klub di Jepang ini untuk mengirimkan setidaknya ya kerjasama nantinya pelatih mereka jadi coaching klinik atau menjadi pelatih di akademinya, atau pemain Persib, pemain mudanya ditransfer ke Jepang juga dan lain sebagainya. Ini memang ya setidaknya ada beberapa goals yang akan dituju oleh manajemen Persib Bandung dan harus goal gitu ya. Jadi salah satu yang didatangkan klub dari Jepang kemarin ketemu manajemen gitu ya. Kalau manajemen Persib diwakili oleh Adi Pratama sebagai Head of Communication PT PBB gitu ya. Kalau dari Jepangnya itu ada bagian dari marketingnya dan bagian dari orang penting manajemen dari Nagoya Grampus, teman-teman. Jadi ya ini mudah-mudahan terjalin satu hal yang positif, diantaranya pendidikan pemain muda ini memang mau tidak mau harus dibina, teman-teman, karena ya dengan finansial Persib yang saat ini ya kita juga nggak tahu ya ke depan banyak tantangannya, apalagi mau memperbaiki GBLA, mau membangun TC atau training center dan lain sebagainya. Ini kan butuh biaya besar. Nah, Persib bagaimana caranya untuk bisa menghemat? Ya salah satunya mengandalkan pemain-pemain muda. Nah, ini untuk jangka panjang. Jadi untuk proyeknya ketemu dengan manajemen klub lain, dengan bos sepak bola tim sepak bola negara lain, ini menjadi satu hal yang memang proyek jangka panjang, teman-teman, sehingga ya mudah-mudahan lah kita bisa melihat lagi untuk anak-anak akademi dari Persib ini berhasil di tim senior gitu ya. Dan kemarin juga sedang dipantau ya dua orang, Zulkifli dan M Bagus, oleh Bojan Hodak jika memang ya sangat diperlukan. Tapi kalau belum dijanjikan main juga, kalaupun dipromosikan ke tim senior kata Bojan ya belum tentu dimainkan, karena gapnya masih terlalu jauh antara ya kualitas dari pemain akademi atau kelompok usia Persib ketika bermain di tim senior Persib Bandung ini sangat jauh, walaupun di kelompoknya mereka itu berprestasi gitu ya. Jadi ya inilah beberapa kesempatan yang memang harus diciptakan oleh Persib Bandung, diantaranya dari pembinaan pemain muda, dan ya mudah-mudahan lah sukses gitu ya, kita doakan sukses semuanya. Nah, ini ada manuver apa lagi yang harus dilakukan manajemen? Sepertinya ini arahan dari atas, teman-teman, sehingga kemarin kan Viking Persib Club, jadi komunitas Viking ini sudah diberikan jatah tiket lagi, walaupun mengikuti cara-cara dari manajemen. Setidaknya manajemen sudah bermanuver untuk mendekati komunitas teman-teman bobotoh lagi gitu ya. Jadi
semua pihak diajak kerjasama, dan ini perlu kita apresiasi setinggi-tingginya walaupun memang ada dinamika. Jadi beberapa komunitas yang lain yang merasa tidak diajak oleh manajemen, tidak diajak ngobrol, ya menganggap Viking Persib ini agak sedikit meninggalkan mereka. Tapi ya biarin lah, ini masalah internal mereka, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Kita tidak masuk ke ranah itu. Yang kita kabarkan adalah ya setidaknya harus diapresiasi gitu ya apa yang dilakukan manajemen, merangkul lagi komunitas-komunitas yang dianggap mungkin ya bisa menaikkan energi positif lagi untuk Persib Bandung, diantaranya Viking yang diberikan sudah jatah tiket gitu ya offline, tapi ya harus dengan catatan-catatan khusus, membelinya tetap punya Persib Apps dan lain sebagainya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan lebih panjangnya, jadi teman-teman silakan nonton video sebelumnya gitu ya. Jadi ya Viking Persib ini saat ini dikasih jatahnya 3.000 tiket katanya untuk untuk pembelian secara offline, tapi yang membeli itu harus punya juga Persib Apps. Jadi ya memang sama-sama saja sebetulnya kalau pembelian tiket. Nantilah kita bahas lebih panjangnya, tapi yang jelas untuk komunitas yang lain juga sudah ada yang diajak komunikasi, yaitu Bomber, teman-teman. Tapi karena sekarang hanya dibuka Tribun Timur dan VIP, sehingga Bomber belum bisa memadati GBLA lagi. Nantilah di putaran kedua katanya Bomber sudah akan memadati Tribun Selatan lagi, insya Allah gitu ya. Jadi ya makin ramai lagi lah, sekarang makin meriah lagi karena manajemen sudah mendatangi komunitas-komunitas terbesar yang ada di bobotoh Persib gitu ya. Dari sekarang Viking dan Bomber sudah dapat jatah tiket untuk pembelian membernya, tapi tetap mengikuti cara-cara dari manajemen gitu ya. Apapun dinamikanya kita patut apresiasi di bawah kepemimpinan Kang Adit ini, walaupun memang ada plus minusnya gitu ya. Jadi ya itulah beberapa manuver yang mungkin bisa kita apresiasi. Diantaranya sekarang juga pembelian tiket di Persib Apps, walaupun memang agak sedikit ada problem tapi tidak separah yang dulu. Karena apa teman-teman? Karena sekarang untuk payment gateway-nya atau untuk pembelian secara online-nya ini sudah berpindah. Kalau kemarin kan kita kerjasama dengan loket.com untuk Persib Bandung, sekarang tidak memakai loket.com lagi tapi memakai Midtrans teman-teman. Jadi Midtrans ini ya salah satu pembayaran digital baru yang diajak kerjasama, makanya tampilan Persib ini sekarang agak berbeda gitu ya. Ada prediksi skor, lalu ada starting 11 yang memang bisa kita mainkan di situ di aplikasinya dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada pola pembayarannya ini lebih cepat teman-teman, walaupun ya kadang harus reconnecting. Nah itu wajar karena kan masih terkotak-kotak, ada yang punya membership, ada yang punya Planet Persib harus membeli duluan. Nah ini mungkin membuat sedikit loading gitu buat pembayarannya, tapi ya kedepannya kita doakan semakin baik lagi. Tapi setidaknya semua usaha dari manajemen Persib Bandung kita patut apresiasi untuk sejauh ini ya. Mudah-mudahan sampai akhir musim betul apa yang dikatakan manajemen bahwa akan membangun satu tempat latihan mandiri lah, minimal kalau belum punya training center satu yang di samping GBLA itu bisa digunakan sampai ya minimal akhir musim ini. Katanya sudah bisa Persib berpindah ke sana, tidak di Arca Manik terus atau tidak di Sidolik, jadi nanti punya tempat latihan sendiri gitu ya. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.